Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami pejuang SBMPTN, ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas 3 soal SIMA UI tahun 2013. Baik, kita langsung bahas soal nomor 1. Nah, nomor 1, sebanyak 30 gram logam samarium, simbolnya adalah SM, dihasilkan dari elektrolisis arus sebesar 2,4 ampere yang dialirkan selama 24.125 detik. Pertanyaannya, apakah rumus ion samarium ini? Ya, berarti di sini kita diminta menentukan bilangan oksidasi dari logam samarium. Oke, baik. Adik-adik, kita langsung bahas soal ini dengan menggunakan hukum Faraday ya. Nah, jadi adik-adik jangan lupa rumus dari hukum Faraday yaitu W ini adalah massa. Massa zat yang dihasilkan pada peristiwa elektrolisis itu sama dengan E. E ini adalah massa ekivalen. Massa ekivalen dikali dengan kuat arus dikali waktu, kemudian dibagi dengan konstanta Faraday 96.500. Oke, langsung masukkan angkanya ya. W itu adalah massa logam yang dihasilkan, yaitu 30 gram. 30 gram ya. E ini massa ekivalen. Nah, apa itu massa ekivalen? Massa ekivalen itu adalah AR dibagi dengan bilangan oksidasi logam itu. Nah, AR-nya di soal ada, AR-nya 150, kita bagi dengan bilangan oksidasi logam itu yang kita mau cari. Kita misalkanlah dengan N. Nah, itulah E ya, AR dibagi dengan bilangan oksidasi logam yang akan kita cari itu. Kemudian I, kuat arus. Kuat arusnya adalah 2,4 ampere dikali dengan waktunya. Waktunya 24.125 detik dibagi dengan konstanta Faraday 96.500. Oke, sekarang kita tinggal pindahkan aja. N ini pindah ke sini, 30-nya ke bawah. Berarti N sama dengan 150 per 30. Nah, kemudian kali 2,4. Kali 2,4, ini 2496, kita bisa coret ini. Kemari, jadi 4 di sini. 4. Nah, ini ya, 1, ini jadi 4. Nah, dengan demikian kita bisa dapat, yang ini adalah 5 dikali 0,6. Berarti hasilnya adalah 3. Maka muatan logam itu adalah 3+. Berarti jawabannya adalah cantik. Nah, adik-adik, sebelum kita bahas soal selanjutnya, soal kedua, jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe, share, dan isi komentar adik-adik tentang video yang saya bagikan ini. Supaya channel ini nanti bisa membantu banyak orang. Ya, kita kembangkan channel ini untuk bisa membantu banyak orang, banyak siswa di Indonesia. Jadi kan channel saya ini menjadi sarana belajar adik-adik semua ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut soal kedua. Soal kedua, unsur L membentuk senyawa kovalen LX3, di mana X adalah atom halogen. Atom halogen itu adalah atom golongan 7A yang memenuhi kaidah oktet. Memenuhi kaidah oktet artinya di sekitar atom pusat nanti harus ada 8 elektron. Atom pusatnya ini adalah L. Pernyataan yang tidak benar terkait hal tersebut adalah yang mana? Kita disuruh menentukan yang salah. Baik. Pertama, untuk menjawab soal ini, kita mesti bisa menggambar struktur Lewis-nya dulu. Unsur L membentuk senyawa kovalen LX3, berarti L itu mengikat 3 atom X. Nah, karena dia kovalen, berarti masing-masing atom menyumbangkan elektronnya. L menyumbangkan elektron untuk mengikat
3 atom X. Nah, ini X juga menyumbang. Nah, L menyumbang, X juga menyumbang. Nah, ini namanya ikatan kovalen. Masing-masing atom menyumbangkan elektronnya. Lalu elektron yang mereka sumbang, itu mereka pakai secara bersama. Nah, ini dia. Unsur L membentuk senyawa LX3. Sudah kita buat struktur Lewisnya. Yang memenuhi kaidah oktet. Memenuhi kaidah oktet artinya di sekitar atom pusat L ini mesti ada 8 elektron. Kalau kita hitung ini masih 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti masih kurang 2 lagi. Kita tambahkan. Ini adalah milik L. Nah, inilah dia. Ya, sekarang kita diminta menentukan yang tidak benar. Baik, sekarang coba kita jawab satu persatu. Kita baca satu persatu. A, unsur L mempunyai 5 elektron valensi. Ya, baik, sama-sama kita hitung. Mana elektron valensi L? Ini yang putih. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. 5 elektron valensi. Kita mau mencari yang salah. Yang B, atom L mempunyai sepasang elektron bebas. Coba kita periksa. Pasangan elektron bebas ini. Nah, ada sepasang elektron bebas. Ya, ini namanya disebut pasangan elektron ikatan. Yang ini disebut namanya pasangan elektron bebas. Berarti ada sepasang elektron bebas pada atom pusat L. Benar. Molekul LX3 berbentuk piramida segitiga. Nah, kita tentukan dulu rumus ikatannya. Coba. Rumus ikatannya adalah AX. X ini menyatakan banyaknya pasangan elektron ikatan. Berapa pasang elektron ikatannya? 1, 2, 3. 3 pasang. Berarti AX3. Lalu ada E. E itu menyatakan banyaknya pasangan elektron bebas. Berapa pasang elektron bebasnya? 1. Maka AX3E. Seandainya elektron bebasnya ada 2 pasang, berarti AX3E2. Nah, kalau AX3E, maka bentuk molekulnya adalah piramida trigonal. Piramida trigonal. Piramida trigonal itu sama dengan segitiga piramida. Berarti ini benar. Atau piramida segitiga. Benar ya? Oke. Kemudian senyawa LX3 bersifat polar. Coba kita perhatikan. Di sini ada pasangan elektron bebas. Ya, kalau ada pasangan elektron bebas, maka senyawa itu atau molekulnya itu akan bersifat polar. Karena ada pasangan elektron bebas, bersifat polar. Tapi perlu adik-adik ketahui, ya, tidak semua yang punya pasangan elektron bebas itu polar. Nah, ini contohnya. Kalau nanti kalian ketemu yang AX4E2, kemudian ada AX2E3, ini punya pasangan elektron bebas, tetapi non-polar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena molekulnya simetris. Jadi intinya sebenarnya polar non-polar itu ditentukan dari simetris atau tidak simetris. Kalau dia simetris, walaupun ada pasangan elektron bebas, maka dia akan non-polar. Ya, dia akan non-polar. Jadi ingat, kalau pasangan elektron bebasnya ada, dia polar, kecuali yang 2 ini. Lalu bisa juga dia tidak punya pasangan elektron bebas. Bisa nggak punya pasangan elektron bebas, tapi karena dia tidak simetris, dia akan polar. Ya, tidak ada pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Contohnya, ada senyawa CH3, Cl3. Ini kalau adik-adik periksa struktur Lewisnya, dia nggak punya pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Tapi karena dia tidak simetris, ini polar. Nah, jadi polar atau tidak polar itu sebenarnya ditentukan oleh simetris atau tidak simetris. Yang menentukan polar non-polar itu simetris atau tidak simetris, ya. Itu intinya. Nah, kemudian berarti ini benar, polar dia. Polar ya, karena dia punya pasangan elektron bebas dan dia tidak simetris. Kemudian momen dipol senyawa LX3 sama dengan 0. Nah,
Yang momen dipolnya 0, momen dipol 0 ini hanya untuk senyawa nonpolar. Hanya untuk senyawa non-polar. Sedangkan senyawa kita ini polar. Ya, karena molekul LX3 ini polar, maka momen dipolnya tidak sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah entok. Oke, itu soal yang kedua ya. Baik, kita lanjut sekarang soal yang ketiga ya. Soal ketiga ini berhubungan dengan stokiometris. Ingat, materi stokiometri ini bisa dipastikan selalu muncul di setiap soal ujian SIM UI, UM, UGM ya. Itu pasti muncul. Baik, sekarang coba kita perhatikan soal yang ketiga. Nah, saya ingatkan kembali adik-adik, jangan lupa kita bantu kembangkan channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, untuk bisa membantu banyak siswa di Indonesia. Klik tombol like, kemudian subscribe dan share. Tulis komentar adik-adik tentang video ini. Oke, baik. Kita lihat sekarang soal nomor 3. Isopropil alkohol, itu sama dengan isopropanol ya, merupakan bahan bakar alternatif yang pernah dikembangkan untuk kendaraan bermotor. Berapakah volume gas oksigen yang diperlukan untuk membakar sempurna? Sebanyak 2,4 kali 10 pangkat 24 molekul isopropil alkohol menjadi gas CO2 dan H2O. Diketahui bilangan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23, ini dibulatkan. Kemudian tetapan umum gas 0,082. Kita diminta menentukan berapa volume gas oksigen yang diperlukan untuk membakar isopropil alkohol ini ya. Nah, jadi langkah pertama kita harus buat dulu persamaan reaksi. Isopropil alkohol itu C3H7OH. Itu boleh aja kita tuliskan C3H8O. Biar memudahkan kita nanti dalam menyetarakannya. Ya, C3H7OH boleh kita tulis C3H8O dibakar ditambah O2. Nah, kalau senyawa organik dibakar, maka hasilnya sudah pasti CO2 ditambah H2O. Nah, itu ya, dibakar menghasilkan CO2 ditambah H2O. Sekarang coba kita setarakan. Ini C-nya 3, maka di sini kita kali 3. Hanya ini 8, ini kita kali 4. Coba kita berhitung O-nya. O di kanan ada berapa? 6 tambah 4, 10. Yang ini 1. Supaya jadi 10, ini kita jadikan 9. Maka kali 9/2. Nah, adik-adik kalau kita perhatikan ini pecahan. Pecahan sebenarnya nggak ada masalah. Cuma supaya lebih mudah kita nanti menghitungnya, ini kita bulatkan saja, caranya kali 2 semua koefisiennya. Kita kali 2 semua koefisiennya, berarti jadi 2C3H8O, kali 2 semua ya, ditambah 9O2, menghasilkan 6CO2, ditambah 8H2O. Nah, ini dia. Baik, di soal diketahui bahwa isopropil alkoholnya sebanyak 2,4 kali 10 pangkat 24. Nah, ini bisa saja saya tuliskan 24 kali 10 pangkat 23. Nah, itulah jumlah molekul dari isopropil alkohol. Yang kita mau cari berapa volume gas oksigen. Nah, untuk menentukan volume gas oksigen, tentu kita cari molnya dulu. Jadi kalau kita diminta menentukan volume gas, cari molnya dulu. Gimana cara mencari mol oksigen? Tentu berdasarkan mol salah satu zat di sini. Di antara 3 zat ini, yang bisa kita cari molnya, C3H8O. Karena diketahui jumlah molekul, jumlah partikel molekulnya. Supaya jadi mol, maka jumlah partikel molekul ini kita bagi dengan bilangan Avogadro, yaitu 6 kali 10 pangkat 23. Bagi 6 kali 10 pangkat 23. Nah, maka ini kita bisa coret. Nah, 24 dibagi 6, maka dapat 4 mol. Sudah ketemu kita molnya. Sekarang kita cari berapa mol oksigen.
Nah, gunakanlah perbandingan koefisien. 2 berbanding 9, artinya kalau ini 2 mol, ini 9 mol. Kalau ini 2 mol, ini 9 mol. Berarti kalau ini 4 mol, di sini berapa? Ya langsung aja 2 banding 9. Berarti kalau ini 2, ini 9. Ini 4, bandingkan dengan yang di atas. Ini 2 kali lipat dari sini. Yang ini molnya 2 kali lipat dari sini. Maka mol oksigen juga 2 kali lipat dari sini. Berarti dapatlah kita 18 mol. Kalau seandainya ditanya CO2-nya berapa, ya 12 mol. H2O-nya 16 mol. Tapi untuk soal ini kita cuma disuruh mencari berapa volume gas oksigen. Nah, untuk mengubah jadi mol menjadi liter, kalau dia keadaan STP, kita cukup kali 22,4. Yang dimaksud dengan keadaan STP itu suhunya 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Nah, coba kita lihat. Ini tekanannya 1 atm. 760 mm Hg. Itu sama dengan 760 torr. Sama dengan 76 cm Hg sama dengan 1 atm. Nah, 1 atm. Tapi suhunya bukan 0. 27 derajat Celcius. Berarti dia bukan keadaan STP. Jadi kalau dia bukan pada keadaan STP, langsung kita gunakan rumus umum gas. P kali V sama dengan N dikali R kali T. Kita tinggal masukkan angkanya. P tekanannya 1 atm. 760 mm Hg. Itu sama dengan 1 atm. Ya, langsung. Karena harus dalam satuan atm ya. V volume yang kita mau cari. N molnya 18. R 0,082 ya. Kemudian T-nya 27 derajat Celcius. Jadikan Kelvin. Caranya tambah 273. 27 derajat Celcius jadikan Kelvin. Itu sama dengan 300 Kelvin. Nah, sekarang coba kita hitung. Berarti volumenya adalah 18 kalikan ini. Ini kalau kalian kalikan 24,6. Nah, hasilnya adalah 442,8 liter. Ya, maka jawabannya adalah ayam. Nah, adik-adik, ini soal SIMA UI yang kita bahas hari ini. Ya, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Makanya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Tulis komentar adik-adik, supaya kalian akan dapatkan terus video-video terbaru dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.